Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 7 saham big caps dividen tahun 2025, PBV rendah dan dividen yield besar. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini saya mau bahas 7 saham besar yang rutin bagi dividen dengan yield yang menarik. Saham yang akan dibahas secara valuasi masih bisa dikatakan menarik karena di bawah 1,5 kali untuk PBV. Selain itu, dividen yieldnya di atas 3%. Bahkan ada yang mencapai di atas 10%. Tujuan dari video ini apa? Yaitu untuk bersiap-siap dengan potensi dividen tahun 2025. Diharapkan jika kita sudah tahu nama saham yang menarik, potensi profit dari capital gain dan dividen bisa lebih maksimal. Tapi seperti biasa, disclaimer on, semua nama saham dan pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Untung rugi, kamu tanggung sendiri. Sekarang, mari kita langsung bahas saja. Ini merupakan kriteria dari pemilihan saham. Ada 3. Yang pertama, net income-nya di atas 1 triliun rupiah. Yang kedua, PBV-nya di bawah 1,5 kali. Dan yang ketiga, dividen yield-nya di atas 3%. Sebagai informasi, saham-saham yang akan ditampilkan merupakan saham-saham yang ada di indeks high dividend tahun ini. Saham pertama adalah ADRO, di mana harga sahamnya sudah naik 51,81% selama tahun 2024. Net profit marginnya 26,4%, net income-nya naik 9,2%, dan dividen yield-nya sekitar 17,20% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Untuk kinerja di tahun 2024 hingga Q2 mengalami peningkatan dibandingkan Q2 tahun 2023, tapi masih belum lebih baik dibandingkan Q2 tahun 2022. Untuk aspek valuasinya, PBV saat ini di angka 1 kali, di mana sedikit lebih tinggi dibandingkan PBV rata-rata dalam 5 tahun terakhir. Sebagai informasi, pada tahun 2022, PBV ADRO pernah di atas 1,5 kali, tapi sempat juga turun di bawah 0,63 kali pada tahun 2020. Untuk probabilitas, ADRO paling sering naik di bulan Juli dan bulan September dengan probabilitas yang mencapai 100%. Tapi pada bulan Oktober dan bulan Januari, probabilitas saham ini cukup rendah, yakni hanya 20% saja. Untuk aspek dividen, saham ADRO konsisten membagi dividen sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Untuk nominal dividen per share-nya tentu tergantung kepada seberapa banyak laba yang berhasil mereka capai. Tapi apabila dilihat di sini, sejak tahun 2022 hingga tahun 2024, dividen yield yang ditawarkan cukup menarik. Saham kedua adalah ASI, di mana harga sahamnya turun 13,6% di tahun 2024. Net profit marginnya 10,6%, net income turun 3,8%, dan dividen yield 10,55% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Untuk kinerja Q2 di tahun 2024 sayangnya belum lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 dan tahun 2022, tapi masih lebih baik dibandingkan tahun 2019 hingga tahun 2021. Secara valuasi, rata-rata PBV ASI di angka 1,35 kali selama 5 tahun. Tapi saat video ini dibuat di PBV 1 kali saja. Dulunya saham ini sempat di atas PBV 1,5 kali, tapi sempat juga turun bahkan di bawah PBV 1 kali pada tahun 2020 dan pada tahun 2024 barusan. Untuk aspek probabilitas, saham ASI ini cenderung tidak mengalami kenaikan pada bulan November dengan probabilitas yang mencapai 0%. Selain itu, untuk bulan Februari, April, Juni, Juli, dan Agustus, probabilitas kenaikannya hanya 60% saja. Untuk aspek dividen per share, ASI ini juga konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Untuk nominal dividen per share-nya bisa dikatakan cukup meningkat signifikan untuk tahun 2023 dan 2024. Tapi jika dibandingkan dengan tahun 2022, 2021, dan 2020, angka dividen per share-nya tidak terlalu naik signifikan. Kemudian saham ITMJ yang mana harga sahamnya masih turun 1,7% selama tahun 2024 dengan net profit margin 12,06%, net income turun 39%, dan dividen yield 11,48% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Untuk kinerja Q2 tahun 2024, labanya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dan belum bisa sebaik tahun 2022 juga.
Meski begitu, kinerja di Q2 tahun 2024 ini masih lebih baik dibandingkan tahun 2019 hingga tahun 2021. Untuk aspek PBV, rata-rata PBV selama 5 tahun adalah 1,2 kali, dan saat video ini dibuat diperdagangkan pada angka PBV 1,01 kali. Dulunya sempat di atas PBV 2 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV di bawah 1 kali. Untuk aspek probabilitas, ITMG paling sering naik di bulan Juli dengan probabilitas yang mencapai 100%. Tapi pada bulan April dan bulan November, probabilitas kenaikannya cukup rendah dengan angka 20-25% saja. Untuk aspek dividen per share, di tahun 2024 ini jumlah dividen per share-nya masih cukup menarik seperti tahun 2022 dan tahun 2023. Kemudian saham berikutnya adalah INDF yang sudah naik 15% selama tahun 2024 ini. Net profit marginnya 5,3% dengan net income yang turun 18% dan dividen yield 3,6%. Kinerja di Q2 sayangnya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, tapi masih lebih baik dibandingkan tahun 2022. Meski begitu, kinerja pada Q2 tahun 2023 dan 2024 ini belum bisa sebaik tahun 2021. Untuk aspek PBV, rata-rata PBV adalah 1,2 kali, dan saat video ini dibuat di angka PBV 1,07 kali. Sebagai info, dulunya INDF pernah berada di PBV di atas 1,5 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 1 kali. Untuk aspek probabilitasnya, INDF paling sering tidak naik di bulan Januari, di mana probabilitas kenaikannya adalah 0%. Sebaliknya, pada bulan Juni dan bulan Desember, probabilitas kenaikannya cukup baik dengan angka 75-80%. Untuk aspek dividen per share, INDF konsisten membagi dividen setiap tahun setidaknya sejak tahun 2020 hingga 2024. Tapi untuk jumlah dividen per share-nya di tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sampai 2022. Kemudian UNTR yang mana harganya naik 13,8%. Net profit margin 15% dengan net income turun 15% juga. Dividen yield-nya 8,3%. Kinerja di Q2 tahun 2024 sayangnya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dan tahun 2023. Tapi masih lebih baik dibandingkan tahun 2019 hingga 2021. Untuk aspek valuasi PBV rata-ratanya adalah 1,2 dan saat video ini dibuat di angka 1,1 kali. Dulunya sempat di atas PBV 1,5, tapi sempat juga turun di bawah PBV 1 kali. Untuk aspek probabilitas, sayangnya UNTR ini tidak pernah naik di bulan Oktober dalam 5 tahun terakhir, di mana angka probabilitas kenaikannya adalah 0%. Sebaliknya pada bulan Juli dan Agustus, saham ini punya probabilitas yang cukup baik. Untuk aspek dividen per share, UNTR merupakan saham yang konsisten membagi dividen setiap tahun, biasanya 2 kali dalam 1 tahun. Nah, untuk jumlah dividen per share-nya sayangnya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Penurunannya cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tapi masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, 2021, dan tahun 2020. Berikutnya saham ANTM yang mana masih turun 6,3% selama tahun 2024. Net profit marginnya 9%, net income naik sangat signifikan dengan dividen yield 7,8% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Kinerja di Q2 tahun 2024 mencatat rekor kenaikan tertinggi selama 6 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Tapi pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi? Kamu harus bedah lagi di laporan keuangannya untuk mengantisipasi apakah pendapatan tersebut berasal dari pendapatan operasional atau non-operasional. Untuk aspek valuasi PBV, rata-ratanya adalah 1,9 kali dan saat video ini dibuat di angka 1,3 kali. Dulunya bahkan sempat di PBV di atas 3 kali, tapi sempat juga turun hingga di bawah PBV 0,5 kali. Itu artinya range PBV ANTM ini cukup sangat besar. Kemudian dari aspek probabilitas, Antam paling sering naik di bulan Juli dan bulan April dengan probabilitas yang mencapai 100%. Tapi pada bulan Mei dan pada bulan September probabilitas kenaikannya cukup rendah. Untuk aspek dividen per share, ANTM konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir. Dan dividen yang dibagi di tahun 2024 menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun ini. Kemudian saham BBNI yang mana harganya masih naik 5,12% selama tahun 2024. Net profit margin 30%, net income naik 5,5% dengan dividen yield 4,9%.
Kinerja di Q2 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 dan menjadi kinerja tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Untuk aspek valuasi PBV rata-rata adalah 1,1 kali dan saat video ini dibuat di angka 1,4 kali. Dulunya hampir menyentuh PBV di atas 1,57 kali, tapi pernah juga turun di bawah PBV 0,68 kali. Untuk aspek probabilitas, saham BBNI tidak pernah naik di bulan Mei, tapi memiliki probabilitas yang sangat tinggi di bulan Agustus. Itu kamu bisa lihat di sini, angka probabilitas kenaikan di bulan Mei adalah 0%, sebaliknya di bulan Agustus adalah 100%. Untuk aspek dividen per share, BNI konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir. Nah, setelah melihat pembahasan tadi, ini merupakan rekapannya. Pertama, dari sisi net income, ASII merupakan saham yang mencatatkan net income tertinggi yaitu 15,8 triliun. Dan ANTM merupakan saham yang memiliki net income terendah yaitu 1,5 triliun. Dari 7 saham yang kita bahas ini, ada 3 saham yang net income-nya di atas 10 triliun hanya dalam waktu 6 bulan saja, yaitu BNI, ADRO, dan ASI. Kemudian dari aspek PBV, saat video ini dibuat ada 4 saham yang memiliki PBV hanya 1 kali, yaitu INDF, ITMG, ASII, dan ADRO. Sebaliknya, BBNI dan ANTM memiliki PBV tertinggi dengan angka 1,4 dan 1,3 kali. Nah, di sini menarik, ada saham yang net income-nya sangat besar tapi PBV-nya sangat rendah. Kemudian dari aspek dividen yield, ADRO, ITMG, dan ASI merupakan 3 saham yang menawarkan dividen yield di atas 10%. Sebaliknya, BBNI dan INDF memiliki dividen dengan yield di bawah 5%. Dari 7 saham ini kamu bisa lihat mana saham yang menarik. Yang pasti, carilah saham-saham yang jika kamu mengincar dividen tahun 2025-nya meningkat, setidaknya mereka mampu menghasilkan peningkatan laba yang cukup menarik di tahun 2024 ini. Karena tentu, dividen akan dibagikan dari laba yang berhasil mereka capai. Dengan asumsi payout rasionya sama, berarti diharapkan dividen di tahun 2025 akan meningkat apabila terjadi kenaikan laba di tahun 2024. Tapi di sisi yang lain, kamu juga bisa mempertimbangkan 3 hal ini, yaitu laba yang mereka capai, valuasi PBV, dan dividen yield. Manakah dari 7 saham ini yang memiliki net income besar, PBV rendah, dan dividen yield juga besar? Silahkan kamu analisa lebih lanjut. Ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Untung rugi, kamu tanggung sendiri. Sebagai informasi, kalau kamu mau tahu pembahasan lebih detail tentang dividen, mungkin video berikut ini bisa membantu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Saya tidak akan membahas lagi video yang tadi sudah kamu nonton. Tapi di video ini, saya ingin menggarisbawahi pada satu topik, yaitu menentukan harapan dividen per share di masa depan. Pembahasan ini akan jadi sangat bermanfaat bagi kamu yang menerapkan strategi dividen investing. Jadi simak baik-baik. Maksud dari harapan dividen per share di masa depan adalah seperti ini. Jika di tahun 2024, perusahaan membagikan dividen sebesar 500 per lembar, di masa depan kamu memberi target dividen berapa banyak? Apakah 1000 per lembar, 2000 per lembar, atau berapa? Dan kamu berharap target nominal itu bisa dicapai dalam waktu beberapa tahun dari sekarang. Misalnya 10 tahun, 15 tahun, atau berapa? Tentu saja sebagai pemegang saham minoritas, kita tidak punya power untuk menentukan dividen per share yang harus dibagi. Karena yang punya hak dan kemampuan hanyalah pemegang saham mayoritas. Tapi ingat, dengan sedikit analisa, ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu proyeksi yang tentunya dibuat serealistis mungkin. Maksud saya seperti ini, kita berusaha memproyeksikan kira-kira di masa depan perusahaan bisa bagi dividen berapa banyak dan berapa lama hal itu bisa dicapai. Agar proyeksi jadi lebih akurat, kita harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti yang pertama, pertumbuhan laba perusahaan minimal 10 tahun. Kedua, kebijakan dividen payout rasio selama 10 tahun. Dan yang ketiga, proyeksi growth laba di masa depan. Apabila kamu sudah bisa membuat proyeksinya, barulah kamu masuk ke tahap 2, yaitu menentukan berapa banyak lembar saham yang akan dikumpulkan, yang tentunya bisa memenuhi biaya hidup setahun. Agar lebih jelas, kita gunakan contoh saja dalam pembahasan. Step pertama, tentukan dulu growth laba selama 10 tahun terakhir. Semakin panjang durasi waktu, semakin bagus. Caranya, dengan melihat data masa lalu minimal 10 tahun terakhir. Di bawah ini merupakan contoh perusahaan ABC dengan reka pertumbuhan laba selama 10 tahun terakhir, yaitu tahun 2014 hingga 2023. Dari data ini bisa kamu lihat bahwa laba ABC naik berkali lipat.
dari tahun 2014 sebanyak 20,6 triliun menjadi 60 triliun di tahun 2023. Tapi, tentu saja perjalanan laba itu tidak selalu naik. Selama 10 tahun ini, laba ABC sempat turun di tahun 2016 sekitar 31% dan turun 38% di tahun 2020. Artinya, di tahun 2016, laba ABC hanya 14,6 triliun. Padahal tahun 2015 sudah 21,1 triliun. Begitu juga dengan tahun 2020 yang hanya 17,6, padahal laba tahun 2019 sudah 28,4 triliun rupiah. Pada step ini yang kamu butuhkan adalah memperkirakan proyeksi growth laba suatu perusahaan. Dari data ini bisa kamu lihat bahwa growth laba ABC berkisar pada angka minus 38% hingga 73%. Jarak kedua presentasi itu tentu sangat jauh. Lalu pertanyaannya, berapa persentase growth laba yang akan kita gunakan? Untuk menjawab pertanyaan itu, kamu bisa gunakan satu simulasi sederhana saja. Kamu sudah tahu bahwa laba ABC naik dari 20,6 menjadi 60 triliun di tahun 2023. Jadi, yang perlu dicari tahu adalah berapa persentase pertumbuhan rata-ratanya. Jadi, yang perlu dilakukan hanya membuat simulasi sederhana dengan memasukkan beberapa persentase growth dan melihat apakah dengan persentase itu laba di tahun 2023 bisa menjadi 60 triliun atau tidak. Berdasarkan simulasi yang saya pakai, ditemukan growth sekitar 12,6% untuk membuat laba ABC menjadi 60 triliun di tahun 2023 dari yang awalnya 20,6 di tahun 2014. Tapi ingat, metode simulasi ini punya kelemahan. Angka 12,6% kita dapatkan karena dasar laba yang digunakan adalah 20,6 triliun di tahun 2014. Apabila kita gunakan dasar laba yang berbeda, misalnya 14 triliun, tentu akan berpengaruh pada persentase growth laba yang digunakan. Kamu bisa coba simulasikan sendiri. Step kedua, setelah mendapatkan proyeksi persentase growth laba, yang perlu kamu lakukan adalah memasukkan persentase tersebut ke dalam nominal dividen per share tahun terakhir. Saya hanya gunakan persentase growth 10% saja dan bukan 12,6% agar perhitungan jadi lebih konservatif. Asumsi yang digunakan di sini adalah dividen payout rasionya sama. Jadi, kamu harus pastikan saham yang kamu beli cenderung bagi dividen dengan payout rasio yang konsisten. Dividen per share ABC untuk tahun buku 2023 yang dibagi tahun 2024 kita asumsikan 353 per lembar saham. Itu artinya dengan proyeksi growth 10% setiap tahun, angka dividen per share itu bisa tumbuh 1 kali lipat menjadi sekitar 700-an per lembar saham sekitar tahun 2032 atau 8 tahun ke depan. Tentu saja ini hanya proyeksi, sehingga kamu perlu menyesuaikan data proyeksi setiap triwulan berdasarkan data laporan keuangan terbaru. Jika growth laba naik, potensi DPS menjadi double lebih cepat. Begitu juga sebaliknya. Apakah proyeksi ini realistis? Dengan asumsi payout rasio yang sama, berarti apabila kamu berharap dividen per share tumbuh 1 kali lipat, berarti perusahaan juga harus mampu menumbuhkan labanya 1 kali lipat. Dengan kata lain, laba ABC yang tadinya 60 triliun perlu menjadi 120-an triliun di tahun 2031, agar dividen yang dibagi di tahun 2032 menjadi 700-an per lembar saham. Jika ditanyakan kepada saya di masa sekarang, rasanya kurang realistis. Tapi, bagaimana kita bisa membayangkan laba ABC mencapai di atas 100 triliun di masa depan? Meski begitu, seperti yang sudah kamu lihat di video tadi, laba kurang realistis saat ini mungkin saja menjadi realistis di masa depan. Hal itu sama halnya dengan mereka yang melihat proyeksi laba ABC sebesar 60 triliun saat ini dan mereka melihatnya pada tahun 2004 atau 20 tahun yang lalu. Apakah 20 tahun yang lalu menjadi realistis jika perusahaan ABC menghasilkan laba 60 triliun saat ini? Tidak ada yang bisa jamin 100% apakah perusahaan bisa terus tumbuh atau tidak. Hal itu sangat benar. Tapi setidaknya dengan data 20 tahun terakhir, kita bisa punya gambaran dan dasar perhitungan untuk membuat proyeksi 20 tahun ke depan. Akurat 100% tentu tidak. Tapi setidaknya ada alasan yang kuat kenapa kita bisa punya proyeksi seperti itu. Step ketiga. Setelah kamu dapatkan proyeksi dividen per share di masa depan, langkah berikutnya adalah mengkonversi biaya hidup ke dalam lembar saham yang dibutuhkan. Misal, biaya hidup setahun adalah 120 juta. Apabila dividen per share menjadi 918 per lembar saham di tahun 2034,
Artinya kamu butuh mengumpulkan 130 ribuan lembar saham. Tapi, apabila kamu sudah ingin hidup dari dividen saat dividen per share-nya di angka 700-an rupiah, artinya kamu butuh kumpulkan 158 ribuan lembar saham. Jumlah lembar saham yang jauh lebih banyak karena durasi waktu semakin singkat. Apakah kamu sudah melihat satu hal penting? Ingat baik-baik, yang kita fokus adalah lembar saham dan bukan harga saham. Tidak peduli kamu beli saham di harga berapa, selama lembar saham bisa dikumpulkan, itu sudah cukup. Memang sih, semakin tinggi harga belimu, modal yang dibutuhkan menjadi lebih besar. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah berusaha membeli saham di harga yang terbaik. Semakin rendah, semakin bagus. Dengan punya mindset ini, kamu jadi senang jika harga saham turun signifikan. Karena artinya kamu bisa kumpulkan lembar saham lebih banyak dengan modal lebih sedikit. Logikanya, apabila perusahaan bisa terus tumbuh setiap tahun, semakin lama lembar saham yang kamu butuhkan jadi lebih sedikit karena laba perusahaan semakin besar. Di tahun 2025, kamu butuh sekitar 300-an ribu lembar saham untuk memperoleh dividen 120 juta per tahun. Tapi di tahun 2034, kamu hanya butuh sekitar 130-an ribu lembar saham. Menarik kan? Jumlah lembar saham yang semakin sedikit dan dividen per share yang semakin bertambah. Padahal, modal yang kamu butuhkan juga menjadi lebih sedikit. Inilah arti sebenarnya dari kalimat, jadi pemegang saham itu beli saham perusahaan, biarkan manajemen yang kerja, dan pemegang saham yang terima hasil setiap tahun. Tapi ingat, untuk menerima dividen yang cukup besar untuk memenuhi biaya hidupmu, tentu butuh waktu yang panjang. Kecuali saat ini kamu sudah kaya dan bisa beli saham dengan angka miliaran bahkan puluhan miliar rupiah. Tapi di sisi yang lain, metode ini memberikan opsi kepada kita yang hanya punya dana terbatas untuk bisa mencapai freedom di masa depan. Caranya sederhana, kumpulkan lembar saham sesuai dengan proyeksi yang kamu buat. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika kenyataan tidak sesuai proyeksi? Apabila 10 tahun ke depan ternyata dividen perusahaan tidak sesuai ekspektasi, kamu bisa mempertimbangkan apakah akan terus hold atau dijual. Perusahaan yang kinerjanya turun terus tentu akan kelihatan lebih cepat dari sebelumnya. Kita tidak perlu tunggu 10 tahun ke depan hanya untuk mengetahui hal itu. Maksud saya di sini, kamu harus rutin update saat kinerja terbaru terbit. Baca laporan keuangan dan update berita terkini. Tujuannya untuk mengetahui apakah perusahaan masih baik-baik saja atau ada hal penting yang harus diwaspadai sehingga kamu harus cepat-cepat menjual sahamnya. Semoga video ini bermanfaat ya. Sebagai informasi, pembahasan di video ini merupakan salah satu topik yang dibahas di ebook Strategi Nabung Saham. Apabila kamu ingin belajar lebih detail, mungkin ebook ini bisa membantu. Tersedia juga file Excel yang bisa digunakan untuk membuat simulasi dan proyeksi. Diharapkan dengan ebook dan file Excel ini, kamu jadi punya pandangan yang lebih luas tentang cara proyeksi kinerja perusahaan dan menerapkan metode dividen investing. Info pembelian silahkan chat WA di nomor di akhir video. Setelah melihat video tadi, saya mau sharing suatu hal yang mungkin bisa sangat bermanfaat bagi kamu, khususnya yang serius menerapkan metode dividen investing di masa depan. Agar penghitungan lebih fair, saya akan gunakan dua saham, yaitu saham syariah dan non-syariah. Silahkan simak baik-baik pembahasan ini dan semoga bisa kamu terapkan secara konsisten. Tapi seperti biasa, disclaimer on, semua nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan kamu mungkin bisa rugi jika membeli saham ini. Berikut ini beberapa asumsi yang digunakan. Yang pertama, dividen growth dan dividen payout rasionya stabil dari tahun ke tahun. Kedua, harga beli saham konstan pada satu harga. Ketiga, konsisten mengumpulkan lembar saham yang sama setiap tahun. Keempat, inflasi diasumsikan tetap 5% setiap tahun. Dan yang kelima, laba perusahaan mampu tumbuh dalam jangka panjang. Saham yang pertama yang akan kita bahas adalah TLKM. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Berhubung data dividen di tahun 2023 yang dibagi di tahun 2024 belum terbit, maka kita gunakan saja data di tahun 2023 yang mana merupakan tahun buku 2022. Teman-teman bisa baca di sini bahwa berdasarkan berita ini, RUPS Telkom membagikan dividen sekitar 80% dari laba bersih. Pada tahun 2022, perusahaan mencatat laba bersih 20,75 triliun dan dividen yang dibagikan memiliki nilai dividen per share sekitar 167,59. Nah, data yang ada ini kita masukkan ke dalam tabel Excel simulasi ini. Teman-teman bisa baca di sini bahwa dividen terkini yang dimasukkan sama dengan angka 167,59. Diasumsikan dividen growth-nya adalah 70%.
asumsi dividen payout rasionya 80% mengikuti dividen payout rasio saat ini. Nah, kita asumsikan membeli Telkom di harga 3.400 dan kita masukkan juga lembar sahamnya. Nah, kita asumsikan bahwa kita mampu untuk komitmen nabung saham 20.000 lembar setiap tahunnya. Dengan kata lain, apabila harga belinya 3.400, itu berarti kita komit untuk menabung sekitar 68 juta atau per bulannya sekitar 5,6 juta. Angka ini teman-teman bisa simulasikan sendiri atau sesuaikan sendiri berdasarkan kemampuan kamu masing-masing. Apabila kamu mampu untuk menabung lebih besar dari 68 juta, silahkan sesuaikan saja di lembar sahamnya. Tapi jika tidak, silahkan dikurangi saja. Nah, ini merupakan data simulasi yang ada. Teman-teman bisa lihat sini, kita asumsikan misalnya usia saat ini adalah 30 tahun. Dan kita akan proyeksikan dalam waktu 20 tahun ke depan. Untuk angka yang ada di sini, yang mana proyeksi laba perusahaan ini sama seperti data pada saat video ini dibuat dengan laba bersih sekitar 20,75 triliun berdasarkan tahun buku 2022. Angka ini akan menyesuaikan dengan sendirinya. Dan apabila menggunakan dividen per share 167, maka yield saham ini sekitar 4,93%. Apakah yang akan terjadi 20 tahun ke depan jika konsisten melakukan hal ini secara terus-menerus? Nah, teman-teman bisa lihat sini. Pada akhirnya, kamu mungkin bisa sampai di satu titik di mana dividen yang diterima lebih besar dibandingkan modal yang kamu keluarkan. Bisa teman-teman lihat di sini. Tadi kita membeli saham Telkom dengan harga 3.400. Tapi dengan asumsi yang ada kemungkinan di akhir tahun ke-20 total dividen yang diterima sekitar 7.519. Itu artinya lebih besar dibandingkan harga beli kita. Nah, teman-teman bisa juga lihat di sini bahwa diasumsikan modal yang dikeluarkan sekitar 1,4 miliar rupiah. Angka ini lebih kecil dibandingkan proyeksi dividen yang bisa kita terima sekitar 2 miliar rupiah. Tapi tentu saja ini dengan beberapa asumsi yang tadi sudah kita gunakan. Kamu bisa lihat bahwa di sini ada hal yang menarik. Akan ada saatnya kita menerima dividen yang lebih besar dibandingkan modal yang kita keluarkan. Nah, ada juga yang menarik. Untuk tahun pertama atau tahun ke-0, dividen yang kita terima hanya 3,3 juta per tahun atau per bulan 279.000 saja. Tapi apabila hal ini konsisten kita lakukan, maka di akhir tahun ke-20, dividen yang kita terima setiap tahunnya adalah 272 juta atau per bulannya 22,69 juta. Angka yang bisa dikatakan sudah cukup besar. Tapi akan ada pertanyaan, kan ada inflasi. Angka 22 juta saat ini tentu berbeda dengan 22 juta 20 tahun ke depan. Nah, untuk menjawab hal itu, maka saya juga buatkan simulasi dengan mempertimbangkan inflasi. Misalnya di sini kebutuhan biaya bulan kita adalah 10 juta atau 120 juta per tahun. Kita asumsikan inflasinya adalah 5% dengan harga rata-rata 3.400. Nah, di tahun ke-0, angka lembar saham yang kamu butuhkan untuk mencapai nominal biaya hidup 120 juta per tahun adalah sekitar 716.000. Dengan kata lain, dana yang dibutuhkan 2,4 miliar rupiah. Apa yang akan terjadi 20 tahun ke depan? Jika hal itu konsisten terjadi setiap tahun, baik itu dari sisi kamu konsisten membeli saham dengan jumlah lembar yang sama. Dan dari sisi perusahaan mampu untuk terus tumbuh setiap tahun dan komitmen dengan dividen payout rasionya. Di akhir tahun ke-20, ternyata untuk mencapai biaya hidup 318 juta setahun, kamu hanya membutuhkan lembar saham sebanyak 490.000. Atau dengan kata lain, hanya butuh 1,6 miliar di masa sekarang. Nah, ini merupakan angka yang bisa kamu lihat. 120 juta di tahun ke-0 sama dengan 318 juta di tahun ke-20 nanti dengan asumsi inflasi 5%. Kesimpulannya, semakin cepat kamu nabung saham, maka lembar saham yang dibutuhkan di masa depan akan menjadi lebih rendah. Dari yang awalnya 716.000, nah di tahun ke-20 hanya menjadi 490.000 saja. Dengan kata lain, kamu juga membutuhkan dana yang semakin rendah dari 2,4 miliar hanya turun menjadi 1,6 miliar saja. Pada saat ini, untuk memperoleh 120 juta, kamu butuh dana sekitar 2,4 miliar. Kamu bisa lihat tabel pada tahun ke-0. Untuk 120 juta butuh 2,4 miliar. Tapi di tahun ke-20 di masa depan, untuk memperoleh 318 juta yang setara dengan 120 juta saat ini, kamu hanya butuh dana 1,6 miliar saja.
biaya hidup lebih tinggi dari 120 juta menjadi 318 juta. Kamu ternyata bisa memperoleh dividen tahunan yang lebih besar dengan modal yang lebih rendah, yaitu hanya 1,6 miliar rupiah saja. Menarik bukan? Tapi ada hal yang harus kamu ingat, di mana kamu harus konsisten melakukan hal ini setiap tahun. Meskipun begitu, kamu bisa lihat di sini. Nah, mungkin ada yang bertanya bahwa kan angka 68 juta ini cukup realistis bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang juga cukup sulit. Nah, menariknya di sini. Lembar saham yang harus kamu kumpulkan setiap tahun adalah 20 lembar saham dengan asumsi yang kita gunakan ini. 20.000 lembar saham ini bisa dilakukan dengan melakukan pembelian ataupun menerima kembali uang dividen yang sudah kamu terima dengan membeli saham yang baru untuk menambah jumlah kepemilikan sahamnya. Dengan kata lain, mungkin di tahun ke-0 ini kamu harus mengeluarkan uang 68 juta untuk membeli 20.000 lembar saham. Tapi di tahun ke-1, kamu sudah memperoleh uang ekstra sebanyak 3,3 juta. Itu artinya, dana yang kamu butuhkan untuk membeli lembar saham yang sama, 68 juta kurang 3,3 juta. Bagaimana di tahun kedua? Untuk membeli saham dengan modal 68 juta, kamu hanya memerlukan uang yang lebih rendah, di mana 68 juta kurang 3,3 juta kurang 7,1 juta. Nah, begitu terus berulang-ulang hingga pada akhirnya lembar saham yang kamu terima jadi semakin besar. Seperti bola salju yang semakin lama semakin menggulung dan akhirnya bertambah besar. Tapi ini bisa dilakukan dengan catatan kamu tidak mempergunakan dividen yang kamu terima setiap tahun, tetapi direinvestasikan kembali. Oke, saham kedua yang akan kita bahas adalah BMRI. Kamu bisa lihat di sini bahwa untuk tahun buku 2023, BMRI sudah memutuskan untuk membagi dividen di tahun 2024 sebanyak 353,95 per lembar saham. Nah, di tahun 2023, mereka berhasil membukukan laba sebanyak 55,1 triliun rupiah. Itu artinya 60% dari laba bersih perusahaan dibagikan dalam bentuk dividen. Angka ini kemudian kita masukkan ke dalam tabel Excel ini. Di sini teman-teman bisa lihat, dividen terkini 353,95. Diasumsikan dividen growth-nya 7% dan dividen payout ratio-nya kita samakan dengan data realnya yaitu 60%. Jika kita membeli saham BMRI di harga 7.000 dan kita komitmen untuk membeli saham BMRI sebanyak 20.000 setiap tahunnya, kita membutuhkan uang sekitar 140 juta. Sama seperti tadi, angka ini bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Nah, untuk data-data yang ada di tabel ini akan tergenerate secara otomatis. Kita hanya perlu mengisi usia saat ini dan total lembar saham yang akan ditabung. Di sini teman-teman bisa lihat, setiap tahun lembar saham naik 20.000 lembar karena terjadi pembelian. Sama seperti tadi, sebenarnya kita bisa memperoleh pendapatan ekstra dan tidak harus mengeluarkan 140 juta setiap tahunnya. Tapi ada dividen yang kita terima yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembelian saham. Alias, dividen itu kita reinvestasikan kembali untuk membuat lembar saham semakin banyak. Untuk di tahun pertama, kita mungkin mengeluarkan 140 juta. Kemudian, kita belikan saham 7 juta ini untuk menambah kepemilikan saham kita. Nah, di tahun berikutnya, angka 140 juta ini kita kurangkan dengan 7 juta dan 15 juta, dan begitu seterusnya sama seperti pembahasan tadi. Itu artinya semakin lama sebenarnya, apabila harga sahamnya tidak bergerak terlalu signifikan, maka biaya yang harus kita keluarkan menjadi semakin lebih rendah. Nah, bagaimana di akhir tahun ke-20? Sama seperti pembahasan tadi, dana yang kita keluarkan untuk membeli satu lembar saham di angka 7.000, kini angka dividen per share yang kita terima totalnya selama 20 tahun mungkin akan menjadi 15.880. Itu artinya lebih besar dibandingkan harga beli kamu dalam 20 tahun sebelumnya. Nah, ada juga yang menarik. Asumsikan modal yang kita keluarkan sekitar 2,9 miliar, tapi dividen yang kita terima totalnya mencapai 4,2 miliar dengan asumsi yang kita gunakan tadi. Sama seperti tadi, berarti dividen yang kita terima jauh lebih besar dibandingkan harga yang kita harus keluarkan, yaitu modal yang kita keluarkan untuk membeli saham. Ini merupakan hal yang menarik dari konsep dividen investing. Mungkin dalam jangka pendek tidak terlalu terasa. Dividennya mungkin hanya receh karena hanya terima 7 juta per tahun atau 589.000 per bulan. Tapi jika konsisten terjadi sesuai dengan simulasi, di tahun ke-20, dividen yang kita terima mencapai 575 juta atau sekitar 47 juta per bulan. Ini merupakan konsep yang bisa kita terapkan dalam jangka panjang.
Tapi ingat, ini hanya simulasi. Bisa saja di masa depan angka ini lebih besar, tapi bisa juga menjadi lebih rendah. Bagaimana jika kita masukkan dengan unsur inflasi? Dengan asumsi inflasi 5%, maka biaya tahunan kita akan naik sekitar 5% setiap tahunnya. Nah, teman-teman bisa baca di sini bahwa di tahun ke-0 kita membutuhkan jumlah lembar saham sebanyak 339.000 untuk memperoleh biaya tahunan 120 juta per tahun. Dengan kata lain, modal yang kita butuhkan 2,3 miliar rupiah. Tapi, apabila asumsi dan simulasi ini terus kita lakukan selama 20 tahun, diasumsikan pada akhir tahun ke-20, kita hanya membutuhkan lembar saham sebanyak 232.000 saja dan mengeluarkan uang 1,6 miliar rupiah saja. Padahal, uang yang kita peroleh itu bisa memenuhi kebutuhan hidup sebanyak 318 juta, yang setara dengan 120 juta di tahun ke-0. Nah, kamu bisa lihat di sini. Ini merupakan contoh kedua yang bisa diterapkan untuk dividen investing, di mana kita mencari saham-saham yang konsisten terus bertumbuh dari sisi laba, dari aspek dividennya, dividen payout rasionya konsisten stabil, manajemen berusaha untuk membagi dividen yang stabil setiap tahunnya, harga sahamnya cenderung juga baik, dan perusahaan mampu untuk terus meningkatkan loyalitas kepada pemegang saham dari waktu ke waktu. Ada satu poin utama yang teman-teman harus lihat di sini. Biasakan untuk membeli saham-saham yang memiliki dividen growth di atas dari kenaikan inflasi. Sama seperti contoh di sini, dividen growth-nya 7% dan inflasi hanya 5%. Hal itulah yang membuat kenapa semakin lama ternyata lembar saham yang kita butuhkan semakin rendah. Karena kenaikan dividen dan kenaikan laba jauh lebih besar dibandingkan kenaikan inflasi. Semakin tinggi pencapaian kinerja perusahaan dari waktu ke waktu akan membuat modal yang kita butuhkan menjadi semakin rendah. Kita manfaatkan saja kekuatan perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya untuk memperoleh lembar saham yang semakin banyak. Dan tentu saja dana yang dibutuhkan diasumsikan atau diharapkan menjadi semakin rendah. Tapi seperti biasa, ini hanya hitung-hitungan di atas kertas. Bisa saja realitanya berbeda. Ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi dan ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Tapi setidaknya dengan adanya data ini, kamu bisa memperoleh gambaran bagaimana konsep berpikir tentang dividen investing itu di masa depan. Tidak hanya membeli saham untuk mencari dividennya saat ini, tapi bagaimana kita mengumpulkan lembar saham dari waktu ke waktu, mereinvestasikan dividen yang kita terima setiap tahun, agar di masa depan biaya hidup kita bisa tercover dengan dividen yang kita terima. Mungkin saja saat ini uang kita belum banyak, tapi dengan memanfaatkan compounding waktu dari tahun ke tahun, dengan memanfaatkan reinvestasi dividen, maka di masa depan bisa saja sebenarnya dana yang kita butuhkan tidak sebesar yang kita perkirakan. Mungkin kita terus berusaha dari waktu ke waktu, tapi berusahalah untuk terus memanfaatkan kemampuan perusahaan meningkatkan labanya dari waktu ke waktu juga. Kita tidak berusaha sendiri, tapi kita manfaatkan juga perusahaan yang kita beli sahamnya. Nah, ternyata simulasi ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, kita tidak tahu apakah perusahaan mampu terus menghasilkan laba di masa depan. Karena kita gunakan simulasi, perusahaan labanya terus naik. Ada kalanya labanya naik, tapi mungkin juga bisa turun. Selain itu, semakin besar laba perusahaan, rasanya akan menjadi semakin sulit untuk membuatnya double. Misalnya, apakah kamu yakin laba Bank Mandiri di masa depan bisa berlipat ganda dari laba saat ini? Misalnya, laba saat ini 55 triliun. Apakah kamu yakin 20 tahun ke depan laba Bank Mandiri bisa mencapai 110 triliun? Mungkin saat ini rasanya seperti tidak masuk akal. Tapi jika kamu lihat video tadi, maka hal ini sama terjadi seperti 20 tahun sebelumnya. Apakah kamu pernah berpikir 20 tahun sebelumnya bahwa saat ini Mandiri mampu menghasilkan laba 55 triliun? Meski saat ini seakan-akan mustahil, tapi buktinya hal itu pernah terjadi 20 tahun sebelumnya. Tapi ingat, 20 tahun ke depan kita tidak bisa mematok akan terjadi hal yang sama. Bisa saja lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Poin kedua, harga beli saham konstan pada satu harga mungkin tidak akan relevan jika saham perusahaan naik signifikan. Mungkin saat ini BMRI di harga 7.000, tapi jika harganya nanti jadi 10.000, modal yang harus kamu keluarkan jadi lebih besar. Meski begitu, hal sebaliknya juga bisa terjadi. Jika nanti harga Bank Mandiri turun jadi 5.000, modal kamu juga bisa jadi lebih kecil. Jadi, semuanya punya plus minusnya masing-masing. Ketiga, inflasi mungkin tidak selalu 5% setiap tahun. Kadang lebih tinggi, tapi mungkin bisa juga lebih rendah. Jadi, angka kebutuhan hidup di masa depan mungkin belum pasti. Tapi setidaknya kamu sudah punya gambaran besarnya.
Sebagai informasi, file Excel yang tadi kamu lihat untuk perhitungan simulasi merupakan bonus yang akan kamu dapatkan jika membeli e-book Strategi Nabung Saham. File Excel tersebut bisa disesuaikan berdasarkan saham yang kamu inginkan. Hanya perlu input beberapa data saja dan hasilnya akan langsung dihitung secara otomatis. Meski tidak ada jaminan kepastian di masa depan, ada kemungkinan kamu juga bisa rugi dan kerugian itu kamu tanggung sendiri, tapi setidaknya dengan simulasi tersebut, kamu punya gambaran jangka panjang tentang apa yang harus dilakukan saat ini agar bisa pensiun dari saham dengan nyaman dan berkecukupan. Apabila tertarik membeli e-book ini, silahkan chat saja di nomor di WA di akhir video. Selain strategi nabung saham, ada juga e-book Stock for Living yang fokus membahas strategi untuk hidup dari saham. Dua e-book tersebut saling melengkapi satu dengan yang lain sehingga pembacanya memiliki cara pandang yang lebih luas. Detail pembahasannya bisa kamu lihat pada gambar di bawah ini. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Dan ingat, segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list e-book baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.